Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini hidup bersama, ingin manusia ini bersih dan suci, maka dikirimnya seorang makhluknya. Makhluk itu tidak pernah mendaftar, tidak pernah Nabi membuka ikut pendaftaran. Ini murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah memilih dia, Allah memuji dia. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang amat sangat mulia. Kalau ada orang Islam memuji-mujinya, biasa. Orang Islam ingin masuk surga. Kalau ada orang Islam memuliakannya, biasa. Karena orang Islam beriman percaya kepadanya. Tapi orang Amerika yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak yakin bahwa dia Nabi, saat menulis buku, dibuatlah dia sebagai orang nomor 1 di antara 100 ranking influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling terkenal, paling populer. Yang nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bernama Michael H. Hart. Maka pemerintah Mesir ingin tahu apa yang membuat orang ini membuat Nabi Muhammad nomor 1 dalam bukunya. Diundang oleh Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah ke Kairo untuk mempresentasikan apa yang membuat kamu menjadikan dia nomor 1 di antara tokoh-tokoh dunia, dari Asia, Eropa, Amerika sampai Afrika. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kenapa dia yang nomor 1? Alasan yang pertama, karena dia bukan anak raja. Kalau ada raja hebat, karena bapaknya raja. Dia bukan raja, dia anak yatim, belum lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal. Imam Al-Barzanji menulis dalam syair Maulid Barzanji, walamma tamma min hablihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dia dalam kandungan Aminah, meninggal bapaknya Abdullah dalam perjalanan dagang. Dia anak yatim, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, kata orang barat yang meneliti hidupnya. Hidupnya sebatang kara. Saat dia perlu kasih sayang seorang ibu, ibunya meninggal. Dibesarkan oleh kakek, kakeknya meninggal. Orang selalu mengkambing hitamkan orang tua. Kenapa nakal? Kenapa tidak berprestasi? Karena orang tua broken home, karena kurang kasih sayang. Nabi Muhammad orang paling kurang kasih sayang. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tapi dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. From zero to hero, dari nol menjadi tokoh dunia akhirat, mulia di hadapan manusia. Mengapa dia dipilih menjadi nomor 1? Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel 600.000 orang dari Mesir menuju Palestina. Dipukulkan tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi dia tidak sampai ke Palestina. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia meninggal, kota Madinah berkilau cahaya, disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia meninggal, orang kaya dihormati, orang miskin dimuliakan. Ketika dia meninggal, umat Islam punya peradaban. Saat itu kalau ada orang meninggal, anaknya dijadikan sebagai pengganti. Ketika Syahinsyah Kisra penguasa Persia mati, anaknya perempuan bernama, seorang perempuan diangkat, Buran dilantik menjadi pengganti bapaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggal. Sahabat Nabi bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Demokrasi pertama di dunia, 700 tahun
1500 tahun. Tahun 1500 barulah orang barat tahu bagaimana cara memilih pemimpin berdasarkan demokrasi. 700 tahun sebelum itu di kota Madinah mereka sudah berkumpul. Orang Madinah ingin mengangkat sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah ingin mengangkat calon pemimpin bernama Umar bin Khattab. Mereka berdebat seperti debatnya parlemen hari ini, berargumentasi sampai akhirnya dibacakan hadis Al-A'immah min Quraisy, pemimpin mesti berasal dari Quraisy. Tereliminasi mereka yang datang dari Madinah karena mereka bukan Quraisy. Tapi mereka tidak dikecilkan, tidak disepelekan, tidak diremehkan. Minnal amir, pemimpinnya dari kami Quraisy. Wa minkumul wazir, kamu akan menjadi menteri-menteri penolong. Kalau begitu siapa yang paling layak? Umar paling hebat. Umar merasa dirinya tidak layak. Ada yang lebih layak daripada saya. Dia yang ketika Nabi sakit, orang itulah yang diangkat menjadi imam sholat. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Beramai-ramai mereka membaiat, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar, kami taat, kami dengar, kami patuh. Engkaulah pemimpin kami. Nabi meninggal dunia, Islam dalam keadaan hebat, mulia. Itu tidak terjadi pada pemimpin-pemimpin yang lain. Dia hanya tokoh agama, tapi tidak ahli dalam pemerintahan. Hebat dalam politik, tapi tidak mengerti agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli agama karena dia adalah Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bagaimana dengan negara? Seandainya rukun negara itu ada 5, ada rakyatnya, ada daerahnya, ada hukumnya, ada pemimpinnya, dan diakui negara lain, maka 5 rukun itu cukup pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyatnya, kaum muslimin, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Ada daerahnya, Makkah dan Madinah. Ada hukumnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui negeri lain. Nabi berkirim surat kepada Raja Kisra Persia. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi Hirqal. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir Jirjis, bergelar Mukaukis. Mereka mengakui, ada yang menyobek, ada yang marah, tapi ada yang berkirim hadiah. Mereka mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal, kenalkan Nabi kepada anak-anak kita. Dengan apa? Bawa anak kita ke majlis maulid. Majlis maulid Habsi, majlis maulid Simtud Durar, majlis maulid Dibai, majlis maulid, berbagai macam maulid disusun oleh para ulama. Bawa anak kita. Acara pengajian, tabligh akbar, belikan buku sejarah. Di antara buku sejarah diadakan lomba menulis sejarah Nabi. Lebih 150 negara. Pemenangnya bukan dari Makkah, pemenangnya bukan dari Mesir, pemenangnya bukan dari Maroko, pemenangnya dari negeri kaum muslimin sebagai minoritas. Juara nomor 1 Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dari India dengan buku berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis dalam bahasa Arab, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Kita kenalkan Nabi dengan anak kita supaya setelah kita mati mereka tetap mendoakan kita dalam munajat tahajud di tengah malam gulita untuk kedua orang tua yang sudah berpindah dari alam dunia. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.